Oke, next. Setelah kita ada tiga latar belakang utama ini, next. Jadi overview kita malam ini, overview, mohon maaf, balik. Ya. Jadi kenapa sih kita butuh paguyuban? Ya. Jadi kita butuh paguyuban yang kuat dan kolaboratif supaya WNI di Saudi itu bisa mengambil benefitnya, memanfaatkan kekuatan ya, kolektivitas tadi. Buat apa ya? Untungnya untuk kesejahteraan kita semua, untuk baik itu sosial, budaya, bahkan juga ekonomi. Dan ini nggak terlepas dari kita bagaimana mencapai goalnya, ya. Kita bangun jaringan dan juga kita meningkatkan social support, ya, support dari sosial itu sendiri. Kita tingkatkan pelestarian budaya atau cultural preservation. Dan terakhir yang pasti juga sangat butuh adalah advokasi kepada semua WNI yang ada di Arab Saudi. Oke. Khususnya kita pada momentum nanti dicabutnya moratorium ya. Ini kita harus apa namanya, kita kawal, kita jaga supaya proses ini bisa mengamankan WNI dan juga bagaimana juga Arab Saudi yang butuh tenaga, tapi juga WNI yang kita supply tenaga kerja tapi juga aman dan nyaman kerja di sini. Ya, next. Challenge-nya, saya ambil tiga challenge utama dari poin-poin ini. Kita yang pasti ada culture and language barrier, ya bahasa berbeda, culture yang berbeda gitu ya. Sebanyak kasus-kasus atau banyak kisah-kisah dari kita secara personal ya, mungkin menemukan perbedaan kultur. Sedangkan di sini ternyata nggak hanya orang Saudi kita berinteraksi tiap hari, tapi juga dengan bangsa-bangsa pekerja lain dari Pakistan, Bangladesh, India, dari berbagai negara-negara yang lain. Nah, ini merupakan sebuah challenge tersendiri. Dan juga pasti legal ya, hukum, aspek hukum. Baik dari kita urusan transportasi, kendaraan, ya jangan sampai kita melanggar ya peraturan yang ada di Arab Saudi. Dan terakhir, kita butuh yang namanya supporting networks, yaitu jaringan yang saling mendukung, yang saling terkoneksi. Oke, next. Nah, kenapa sih jaringan itu perlu dan itu penting gitu? Why network matters? Nah, jadi menurut IOM, ya, International Organization for Migrants, itu salah satu subbadan di PBB ya, United Nations. Jadi migran yang organized itu at least punya akses 30% lebih tinggi. Untuk apa? Untuk punya services protection, healthcare dan seterusnya. Jadi jauh karena dia punya akses informasi yang lebih banyak. Nah, ini sangat penting. Makanya kita dorong encourage teman-teman WNI di berbagai sektor untuk terkonek, jangan menyendiri ya. Dia menyendiri, misal dia udah kota terpencil, ada apa-apa kita nggak ada yang tahu. Nah, ini sangat sangat disayangkan. Ini makanya pentingnya terkoneksi. Dan jaringan komunitas ini bisa memudahkan kita penyebaran informasi tadi, informasi kerja, terkait aturan hukum, healthcare, education, protection, dan seterusnya. Ini yang penting. Next. Jadi challenge ya, oh ya 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 oke, continue. Jadi kenapa penting? Ya, ini saya ambil poin-poinnya. Kita butuh namanya meningkatkan social support ya, dari saling terintegrasi. Ada butuh sesuatu, ada butuh apa namanya, baik itu kebutuhan ekonomi ya, baik itu kebutuhan sosial, ada yang masalah keluarganya, ada masalah sekolah gitu ya, dan seterusnya. Ini kita bisa saling bantu dan juga kita tingkatkan budaya ya, pelestarian budaya. Jadi dengan kita hadir ini sebagai kita sebagai personal, kita mewakili oh Indonesia seperti ini budayanya. Maka itu pentingnya kita membawa budaya baik ya yang dari Indonesia, baik itu secara perilaku ataupun nanti kalaupun ada apa namanya semacam festival budaya ya antar bangsa, ini sangat-sangat menjadi momentum baik kita untuk membawa oh nih loh budaya Indonesia yang bisa apa namanya berkompetisi, yang budaya kita yang begitu beragam. Nah, ini sangat-sangat menjadi modal utama kita. Yang ketiga, tentunya penting advokasi pastinya ya, advokasi hukum buat semua WNI. Dan kita di sini juga tentunya nggak bisa terlepas dari persoalan ekonomi, kita bekerja, apakah kuliah gitu ya. Ini menjadi peran utama kita di sini. Dan
Yang kelima, kita tentunya bagaimana tiap WNI itu memiliki akses informasi sebanyak-banyaknya selengkap-lengkapnya ya dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia atau pemerintah Arab Saudi. Ini terkait bagaimana kita menjadi warga negara ya, karena kita nggak bisa terlepas dari hukum yang ada di Arab Saudi. Oke, next. Kenapa juga network matters ini? Ini saya mengambil tiga teori utama berdasarkan eh, apa namanya ketenaga kerjaan dan migran. Yang pertama itu ada dari Stephen Kessel ya. Ini kita gimana ada teori transnasionalism, bagaimana tiap person itu membentuk networking apa namanya internation ya, antar negara. Untuk apa? Supaya kita bisa apa namanya protect atau our identity ya, kita akses dukungan sosialnya dan juga dari situ kita dengan bernetwork ini dengan antar bangsa kita bisa memperkuat ya koneksi ekonomi itu sendiri. Yang kedua, weak ties theory. Nah, ini cukup menarik nih weak ties theory ini oleh Louis Ryan. Jadi ketika kita jadi perantau, kita mostly akan menemukan orang-orang yang baru. Ya, artinya kita nggak ada sanak saudara nih, atau kalau ada sangat sedikit, atau seringnya kita sendiri nih, ataupun kalaupun kita bawa anak istri. Tapi yang sifatnya koneksi ya, itu sangat-sangat sedikit. Nah, itu artinya kita ketemu orang yang ikatannya masih lemah. Nah, ini apa filosofinya dari situ. Tapi dengan ikatan yang lemah itu ternyata tetap ada potensi. Yaitu potensi apa? Peluang baru. Oh, ini kenalan dengan Pak Jalal, dengan kenalan dengan teman-teman yang lainnya di ini dalam itu. Jadi, oh nih hubungan baru. Nah, berawal dari weak test teori, berawal dari hubungan yang lemah. Tapi dari hubungan lemah kita ada potensi peluang baru, kenalan baru, teman kerja baru dan seterusnya. Nah, ini sangat menarik nih weak test teori. Yang ketiga social capital, kita semua person pasti punya social capital. Nah, dari situ gimana kita bangun trust, solidarity, ya bangun kolektif kolegial. Nah, ini untuk apa ya? Pastinya untuk kesejahteraan dan perlindungan buat migran semua. Oke, dan next. Nah, empat saya squeeze ya, pentingnya networking itu kita kembali lagi bahwa saling dukung itu sangat penting. Kedua, kita angkat potensi ekonomi ya, saling berbagi peluang kerja, apa, saling mensupport gimana nikahnya education di anak-anak yang ada di Indonesia yang ada di Saudi ya. Kita increase ya bergen kolektivitas kita ya pada negara Saudi ya. Kita bawa yang lebih skillful labor misalkan udah bagus nih sekarang pemerintah Indonesia bawa nurse ya buat tenaga profesional ini saya sangat appreciate situ ya. Terus boros akses informasi pasti ya. Dan next, oke, langkah-langkah ini sangat banyak ya, sangat teknis sebenarnya. Tapi yang ingin saya squeeze dari langkah-langkah ini, kita nggak jauh dari pertama kita bangun benang merah antar migrants. Apa sih kesamaan apa namanya kesamaan tujuan, kesamaan semangat kita sama-sama Indonesia, kesamaan visi misi ya itu sangat penting di awal kita sebelum bangun paguyuban. Kita juga butuh ada person-person yang siap berdedikasi ya artinya siap untuk membangun ya jaringan bersama. Nah ini butuh sosok-sosok yang memang berawal dari teman-temannya mau mau berdedikasi. Terus juga bangun komunikasi yang robust, yang kuat, dan juga kita develop pasti layanan yang saling mendukung. Nah di sini nggak jauh dari kita kerjasama dengan KBRI ya, local authority dan stakeholder di sini ya juga. Dan juga kita terakhir implement evaluasi. Nah, kita setelah kita punya rencana, kita berikan pada teman-teman yang mau dedikasi, yang mau bergerak, ya kita bangun paguyuban, kita collect teman-teman, kita rekrut, kita hire, terus kita kelola dengan manage dengan kegiatan program yang bermanfaat, dan terakhir kita evaluasi, monitoring terus sampai ada perbaikan dan seterusnya. Ini inti dari bagaimana kita punya paguyuban yang berkualitas. Nah, next. Key stakeholders, partners. Mohon maaf tadi ini buru-buru, jadi belum lengkap semuanya. Tadi Oke. harusnya ada kalian nih,
boleh ya, belum kemasukan, mohon maaf. Belum Baru dapat Pak. fotonya kali ya? Iya, ini juga namanya masih salah tuh, harusnya Pak Pak Mahendra. Oh iya, sekarang jadi Iya, Pensosbud mohon ya. maaf. Mm-mm. Iya, Pensosbu. Jadi ini Pak Dubes, Pak Mahendra, Bu Alia, Pak Khalid ya. Ini ya nanti mau saya izin untuk koreksi nanti ya, gitu. Ya. Oke, next. Oke, ini case-case tadi kita sudah ada IMD, Pesta Rakyat, kita juga ada diaspora di Jeddah, Mekah, Madinah, Jizan, dan seterusnya, Damam, Khobar, Jubel ya. Seperti Pak Jalal, di Damam Pak Jalal ya. Iya, Terus Korea Timur. juga ada teman-teman komunitas di mana? Di Riyadh, ya, Madinah, maka yang cukup banyak ya. Itu. Oh, next. Oke, ini hanya sekilas saja. Ini cuma bantu ya, tools buat teman-teman measuring paguyuban. Setelah program kegiatan, kita butuh namanya tools matrix untuk kita mengukur sejauh mana efektivitas kerja dan program kita. Dari pertumbuhan anggota, dari engagement antar member, gimana kita rekrut teman-teman untuk join, ya. Terus kita juga butuh survei untuk feedback. Nah, terus juga impact-nya ke member tuh apa selama ini dari program paguyuban. Dan terakhir ya pasti ada outreach dan juga outreach apa namanya advokasi. Jadi keterjangkauan itu seluas apa itu. Dari Saudi oke, tapi kota-kota apa nih yang belum terjangkau? Ini yang PR kita. Ini salah satu tools bantu aja. Next. Call to action buat semua teman-teman WNI. Kita join kontribusi, kita hadiri kegiatan, kita jadilah mentor, kita jadi mau berbagi informasi, mau berbagi webinar dan seterusnya, itu insya Allah jadi amal jariah buat teman-teman yang aktif di Paguyuban. Terus sebarkan kata-kata semangat ya, semangat. Terutama kita sama sesama perantau di sini butuh saling support, butuh saling mengajak kebaikan. Dan terakhir ya pastinya feedback, saran, masukan supaya paguyuban-paguyuban yang kita ikuti itu terus ya lebih baik, insya Allah. Next. Uh, Tantangan dan solusi yang ini sampel aja ya. Begitu sangat banyak sebenarnya, tapi saya coba ini gambaran aja. Misalkan kita terfragment ya berdasarkan suku, daerah, pekerjaan. Nah, salah satu solusinya kita coba bangun common interest ya. Apa sih kesukaan-kesukaan kita? Ada yang suka olahraga, ya, ada yang suka apa namanya berbagai bidang ya. Seni, olahraga dan seterusnya. Itu bisa kita bangun. Nah, kalau platform komunikasi ini bisa teratasi dengan teknologi. Ya udah ada AI bikin penyatuan ya apa namanya berbagai platform, berbagai komunikasi kita dan seterusnya. Dan tapi ini challenge-nya banyak yang nggak mau aktif nih. Nah, di sini pentingnya kita turun ya, terus serta aktif ya, baik offline maupun online, dan pastinya butuh kolaborasi dan minta arahan ya dari KBRI ataupun KJRI. Next. Nah, bagaimana nih langkah-langkah kuncinya untuk bangun paguyuban? Nah, at least ada 3 yang saya rangkum. Pertama kita mapping, baik itu dari wilayah ya berdasarkan area, dan juga kita bikinlah kita training leader for leaders ya supaya kita cetak nih teman-teman yang di daerah supaya mereka bisa build up, bisa scale up ya, dan juga improve bagi banyak ada di daerah kota atau kota masing-masing. Dan pasti kolaborasi ini nggak mungkin nggak kolaborasi dan sinergi, harus terus kita bangun. Nah, ini untuk strategi, nanti kita bisa digging lagi lebih dalam di diskusi. Oke, yang terakhir, next. Sesuai pesanan Pak Jalal ya. Ini sekilas formasi Korea Selatan. Ini mudah-mudahan nih nanti teman-teman Korea saya share nih link dari YouTube Pak Jalal. Jadi waktu saya di Korea ada namanya formasi ya. Di situ ini saya share akunnya di Facebook. Jadi Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Indonesia di Korea Selatan. Organisasi cukup secara struktur sangat light ya, sangat
ringkas, tapi mampu bagaimana mengikat atau mewadahi teman-teman komunitas yang banyak ada di Korea Selatan. Ini luar biasa. Jadi efektif banget secara struktur. Kenapa? Nah, ini main virus ini yang pertama dia punya basis legal yang baik ya. Jadi IDRT itu nggak masalah, udah selesai. Nah ini OIN ini masih PR nih, gitu. OIN Japri ya teman-teman di Saudi ya ini masih PR ya, artinya harus kita tingkatkan, kita speed up supaya kita sahkan nih ADRT. Ini salah satu indikator pertama organisasi ya, rules yang mereka pegang apa? Nah, ini ADRT. Kedua penyatu, dia bisa menjadi lem perekat karena dia kenapa nomor tiganya itu kuat komunikasi dengan KBRI soal koordinasi ya. Dan keempat mengakar baik suka atau duka. Nah, kenapa saya baik suka atau duka? Jadi kalau ada event besar hadir, kalau ada musibah meninggal hadir galang donasi. Jadi kebersamanya dapat banget ini di Korea Selatan. Memang Korea Selatan itu secara coverage jauh lebih kecil daripada Saudi, tapi itu bukan kita justifikasi hal-hal yang belum maksimal di sini, tapi sebagai inspirasi ya di untuk teman-teman di sini. Jadi forum komunikasi ini sangat efektif ya bekerjanya kalau saya lihat, nggak butuh banyak orang tapi terasa bagi WNI. Ini sangat penting. Itu terkait dengan apa namanya tema malam ini strategi kita membuild up atau develop paguyuban yang ada di Arab Saudi. Berikutnya bisa diskusi atau nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam bukan berarti langsung mau pergi nih ya. Kita masih stay Oh enggak ya. tune Jadi salam habis sampai presentasi. masih setengah jam nih. Kita masih ada setengah jam. Iya, Jadi aman-aman. kita pakai setengah jam berikutnya sampai jam 10 tepat. Kita ingin lebih membumi lagi nih Pak Haji. Karena tadi Hmm, Masya Allah itu siap. teori dan berbagai macam rujukan ilmiah bagaimana membangun Iya, iya. sebuah komunitas atau paguyuban. Ya, itu sudah ada rujukan yang sudah teruji ya atau secara teoritis itu sudah ada landasannya. Nah, sekarang sebenarnya saya Insya ingin Allah, nanya iya. dulu nih, Pak Haji sudah berapa puluh kota yang didatangin di Arab Saudi ini? Udah keliling belum? Eh, sebenarnya belum sampai puluh sih. Saya udah ke Riyadh, Mekah, Madinah, Jeddah, Hofuf, Damam, Jubel, Khobar. Eh, Jadi terus kira-kira sambil sudah lewat, sampai iya, 80% wilayah 8 Saudi sampai sudah 10. pernah dieksplor ya? Iya, terutama di middle-nya ya, di daerah tengah. Hmm, hmm, hmm. Ya artinya Ya, begini, HI lewat. saya Ya, iya. bertanya itu Oke. ingin mencoba memancing dari Pak Haji. Pasti kalau sudah berkunjung ke Ya, satu tempat, Pak Haji sudah bisa membaca secara sekilas kondisi ya ya. secara kasat mata. Mungkin juga bertemu atau kesulitan juga mencari komunitas Indonesia di tempat-tempat yang didatangi tadi. Nah, dari Betul. pengalaman tersebut ya, pengalaman Pak Haji, apa yang Pak Haji lihat komunitas orang Indonesia di setiap wilayah itu apakah bisa kalau kita bandingkan ya karena ini mungkin saya akan sedikit ngasih clue. Di beberapa kota yang sering saya alami pribadi itu kita selalu dianggap sebagai orang bangsa lain bukan sebagai Indonesia, Hmm, dianggap orang Filipina kah atau bahkan orang Nepal. betul. Nah, ini pengalaman Betul. jauhlah Pak Aji ya, pengalaman berkeliling ke daerah-daerah di wilayah Arab Saudi ini. Apa yang ditangkap oleh Pak Aji dari komunitas warga Indonesia di tempat tersebut? Secara umum ya, dari hasil saya pengamatan pribadi sih ya. Jadi memang kita Indonesia nih harus bisa dibilang kurang apa ya? Karena tadi identitas kita kurang melekat di teman-teman foreigner lain ya, khusus baik itu Arab Saudi ataupun pekerja dari bangsa lain. Jadi mereka sulit mengenali apakah ini Indonesia, bang apa namanya Filipina atau apa gitu. Itu berarti di situ PR-nya kita adalah kita harus lebih menguatkan identitas kita sebagai Indonesia. Jadi setiap kita ketemu dengan bangsa lain ya, apapun khususnya bangsa lokal, ya kita tunjuk oh I'm Indonesia, anak Indonesia gitu dan seterusnya. Jadi ketika ketemu dengan eh, fisik yang dari Asia Tenggara ini, mereka akan lebih terekam memori oh ini Indonesia. Nah, itu yang harus kita bangun di situ. Itu pertama. Kedua,
ini memang kondisinya kalau saya lihat sangat terbaca pencar. Saya sering menemukannya satu satu WNI di satu wilayah, mereka nggak terkoneksi. Mereka hanya, oh saya kerja puluhan tahun di sini. Saya tanya berapa lama? Oh saya malu udah lama di sini. Ya selalu begitu kebanyakan. Ini yang jadi, oh nih gimana? Saya selalu berpikir, nih gimana teman-teman seperti ini harus kita koneksi nih, kayak gitu. Ini yang jadi pertama terlalu spreading. Kedua, ketika kita bertemu berinteraksi dengan bangsa lain, kita kurang menguatkan identitas kita. Ini dua 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 PR terbesar kita ya. Nah, Kalau kalau itu saya PR, amati Pak dari Haji, berbagai saya kota. potong Nah, ya. Kalau iya, itu PR, iya. jawabannya apa? Nah, itu tadi ketika kita berinteraksi, kita usahakan di awal itu kita introduce kenalkan diri kita sebagai kita Indonesia, oke anak Indonesia gitu ya, dan seterusnya. Nah makanya itu PR-nya itu apa solusinya kita kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris kita kuat. Jadi ketika berbagai bangsa dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab kita bisa lancar komunikasi dan kita tegaskan kita Indonesia. Jadi kita ulang-ulang kalau kita ulang-ulang kalau mereka melihat wajah fisik seperti kita ingat oh ini Indonesia kayak gitu. Jadi perlu repetisi-repetisi komunikasi yang bisa kita lekatkan ke memori bangsa lain itu solusinya. Kedua yang spreading tadi ya mungkin ini butuh waktu tapi insya Allah kuat. Jadi ketika kita ketemu teman ini kayak coba kita kenalan, kita kontak, nah satu persatu kita ajak mereka gabung komunitas dan mereka ajak komunitas lain yang ada di komunitas mereka untuk gabung. Jadi insya Allah seperti MLM kali ya itu ya. Ajak-ajak teman-teman mereka lagi dari satu persatu itu dua dua solusi yang tergambar ya, Nah, di sekarang gini benak Pak Haji, ini. realitasnya nih, ini kita Iya, belak-belakan saja ya, karena kita ya iya, kita iya. tidak ada nggak ada terikat apapun ya, kita bebas saja. Betul. Realitasnya, ketika Pak Haji melihat warga kita yang mungkin baru pertama kali ketemu atau Mhm. dalam keadaan di negara orang, apakah mudah ya bagi kita untuk langsung berkomunikasi? Seperti tadi Pak Haji kan mengajak untuk ya katakanlah Betul. introduksi ya. Betul, Apa betul. gimana karakter bangsa kita ini? Masyarakat kita ini Hmm. kira-kira dari Pak Haji lihat mudah nggak kita mudah apa istilahnya ya? Interpersonalnya itu oke nggak atau masih ya malu lah atau segan untuk Hmm. diajak berbicara karena ini awal dari Iya, iya. bagaimana paguyuban itu bisa terbentuk karena kalau dari awal komunikasinya memang susah dibangun ya, cenderung Hmm. apa ya cenderung tidak mau terbuka atau jarang untuk susah untuk berkomunikasi satu sama lain ya bagaimana dengan paguyuban yang akan dibentuk kalau seandainya Betul, satu sama lain individunya agak betul, susah gitu gimana Pak Haji? betul. Jadi memang kalau kita mencoba objektif ya mencari rootnya itu akarnya dari ini saya belum dapat angka yang real dan detail dari 800.000 itu saya mencoba meraba ini katanya saya bilang meraba karena belum tahu data pasti ya nanti bisa dikoreksi teman-teman KBRI dari 800.000 itu mostly kebanyakan kita pendidikannya masih sekitaran SD SMP masih belum optimal untuk kita belajar bahasa. Itu satu. Kedua, dari bahasa yang belum optimal, baik itu Arab atau Inggris, itu menyebabkan, ini menurut saya nih, jadi kurang confidence teman-teman WNI untuk berbicara. Gitu. Jadi malu jatuhnya, takut salah, takut nggak bisa ngomong, gitu ya. Itu di satu. Jadi taruh misalnya bisa jadi 70-80% lebih ya teman-teman yang hadir ke Saudi itu yang mohon maaf ya mohon maaf sekali saya bilang ini dalam konteks kita buat pembenahan dari Indonesia juga ya supaya nanti kirim ke Saudi yang sudah bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab kayak gitu. Jadi dari pendidikan yang masih belum maksimal itu menyebabkan jadi kurang bisa mampu percaya diri untuk berbicara dengan orang lain dengan bahasa asing gitu. Jadi menyebabkan karena kurang melekatnya kita mungkin karena pemalu atau nggak ngomong. Jadi kurang melekat di memori bahasa lain. Tapi yang mau lebih vokal misalkan Filipina yang bisa secara umum banyak yang udah hadir ini meskipun mereka belepotan bahasa Inggris ya, tapi mereka lebih pede ngomong gitu ya. Confidence ya Nah iya. ini iya itu secara lagi-lagi saya secara pengamatan pribadi itu mungkin bisa salah tapi secara pengamatan pribadi teman-teman Filipina itu jauh lebih berani untuk langsung duluan gitu. Kayak misalkan dia langsung Pinoy jadi oh saya bilang I'm not Filipino. Oh, I'm sorry. Dia, intinya dia lebih lebih berani untuk menyapa duluan. Contohnya itu dengan bahasa apakah bahasa mereka atau bahasa asing gitu.
poinnya selain pendidikan, memang karakter yang kebanyakan hadir, saya nggak bilang ini karakter bangsa ya, tapi yang banyak yang itu, jadi kalau anak muda bilang tuh introvert ya, Ya, kurang berani ngomong, gitu atau pemalu. Ini yang memang realitas ya, yang tadi Pak Jalal bilang, betul. Hmm. baik. Itu menarik Pak Haji. Dan Hmm. tadi saya juga jadi teringat dengan eh, PPT yang di-share tadi bahwa memang ada Ya, langkah-langkah ya. Di antara langkah kunci itu memang ada pemetaan ya, terus kemudian pelatihan, yes, kolaborasi itu saya pikir memang strategis banget. Nah, dan kalau kita bicara lagi tadi terkait dengan latar belakang warga kita, selain pendidikan, ya kita tahu daerah juga berpengaruh, Pak Haji. Kita dari hmm, satu daerah dengan daerah ya, lain, termasuk dengan masalah hobi ya, minat ya. Nah, ketika ya, satu kelompok yang ternyata mendominasi dalam satu kota, misalnya satu daerah, ya, tidak diminati oleh beberapa orang atau WNI kita, otomatis tidak akan mudah untuk merekrut atau mengajak bergabung dalam sebuah paguyuban atau dalam komunitas. Nah, Pak Haji ngelihat juga hmm, nggak ya, di antara komunitas atau paguyuban kita di Arab Saudi ini, sejauh mana ya, sebenarnya mereka punya komunikasi antar komunitas atau antar paguyuban atau antar organisasi? Apa kalau di Riyadh saya kira ada Japri ya, Masya Allah di Riyadh sudah ya, mulai terbangun. betul. Nah, bagaimana Hmm, Pak Haji melihat daerah-daerah lain mungkin nggak dijaprikan seperti Riyadh? Kira-kira ada potensi nggak? hmm, betul. Jadi pada dasarnya, selama kita ada common platform, common eh, apa namanya, common interest ya, atau Ya, sesuatu yang bisa kita jadikan benang merah, ya itu sangat-sangat mungkin buat semua daerah, gitu ya. Tinggal memang di sini peran dari KBRI ya sebagai ya, pihak WNI yang punya otoritas di sini itu sangat-sangat memang jadi penentu ya. Jadi Japri, OI itu memang kan momen, dan paguyuban di berbagai wilayah lain itu juga kan sangat sangat dipengaruhi atau sangat-sangat terbantu oleh pihak KBRI untuk mengencourage, ayo WNI kita bentuk. Nah ini pentingnya peran KBRI di sini, atau apa namanya, pihak sentralnya ya. Nah dari KBRI sudah ada, tinggal WNI-nya nih kita bangun komunikasi. Belajar yang dari udah-udah nih, ada teman-teman yang dari wilayah lain, di Ria, Japri, Oin tuh, memang kita memang pertama duduk bareng dulu ya, duduk bareng, kita sama interestnya apa sih itu ya, kita semangatnya apa. Dari situ insya Allah semua wilayah saya yakin sangat-sangat berpotensi untuk bisa di-OIN-kan atau dijaprikan. Tinggal mana yang belum, duduk bareng ya, sebagai penengah atau sebagai orang tuanya nih KBRI, ayo kita bikin, kita bangun visi misi bersama, insya Allah bisa kita punya paguyuban bersama. Pentingnya apa? Supaya bisa sebagai perekat atau jembatan komunikasi buat komunitas paguyuban yang existing, yang sudah ada, insya Allah. jadi tampaknya vital banget ya dari wakil pemerintah kita yang menjadi wadah ya sebagai Betul, penyambung seluruh komunitas yes, atau paguyuban yang ada di Arab Saudi ini. Tapi betul. gini Pak Haji, eh, kasus lah di beberapa tempat ya, Hmm. kita kita juga sama-sama tahu lah rahasia umum ya bahwa masyarakat kita di sini tidak semuanya bernasib baik ya. Ada beberapa yang Yap, memang undocumented, ada yang secara status bekerjanya tidak resmi dan sebagainya. yap, Nah, ini bagaimana nih menurut Pak Haji ini? yap, Apakah yap. suasana ini juga turut mempengaruhi sehingga masyarakat kita semakin terkelompok-kelompok ya, terpisah-pisah sehingga kalau Hmm. kita mau adakan sosialisasi atau mengadakan satu guyup yang bersama ini menjadi ada semacam apa gap ya antara yang Yap, undocumented dan apalagi kalau kita lihat juga dari latar belakang sosial masyarakat kita juga beragam ya sangat hmm, heterogen. Ada betul yang domestic banget. worker, ada yang menengah, ada kan bahkan yang profesional yang high level. Hmm. Nah, ini gimana menurut Pak Haji latar belakang seperti ini menyatukannya kira-kira apa yang disebut benang merah tadi ya? Ada common sense-nya itu ya. Apa ini kira-kira yang bisa menyatukan mereka ini? Betul, betul, ya. Ini realitas kita memang di Saudi secara umum ya. Itu banyak teman-teman yang undocumented, atau kalau bahasa hukum di sini tuh illegal worker ya, karena
nggak ada dokumen. Ini mengakibatkan banyak kasus di lapangan itu teman-teman WNI itu nggak berani apa? Nggak berani soal komunikasi dengan KBRI, nggak berani dengan yang sifatnya itu resmi-resmi gitu, takut, nggak berani, takut apa? Takut terdata, takut dilaporkan dan seterusnya. Ini jadi problem karena angkanya tuh gede banget ya. Terakhir itu kasih kemarin Pak Ataker ya, hampir 300.000 ya yang undocumented. Ini luar biasa besar dari 300.000 dari 800.000 pekerja, ini luar biasa arti. Nah, artinya di sini, ini kan realitas ini ibaratnya kalau genteng bocor, yang di Saudi itu embernya gitu ya. Gitu. Jadi, nah, itu harus diakui. Jadi flow-nya seperti itu. Jadi kalau gentengnya sudah rapih ya, maka kita sudah enak nih. Mungkin kebocorannya sedikit di embernya. Nah, cuman kan kita, kondisi kita di ember ini nggak bisa menjangkau genteng ya itu. Ya kita semoga doakan atau kasih masukan itu mungkin sebatas itu ya, supaya gentengnya udah nggak kebocoran lagi. Idealnya seperti itu. Kan terus pertanyaannya lagi kan, cuma kita udah Saudi nih, mau bagaimana nih cara supaya teman-teman mau 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 join, mau berani. Nah, ini kita butuh, apa namanya, bekerja bersama gitu ya. Mungkin butuh waktu, take time. Ya satu-satu ya, baik itu offline atau online, kita ajak teman-teman ya, baik itu yang documented atau undocumented, supaya setidaknya terkoneksi dulu gitu, terkoneksi, dan pastikan mereka aman bersama kita kalau join paguyuban. Aman itu artinya ya udah, kita juga nggak akan iseng banget ngelaporin ke polisi lokal misalnya kan, nggak, maksudnya kita kasih kenyamanan, keamanan, supaya mereka bisa ikut terkoneksi. Ya, itu terkoneksi dulu, nanti baru yang ketiga, apa nih common interest-nya. Nah, dari yang kita coba lihat, mati di lapangan, itu WNI hampir bisa dikatakan semuanya mau join atau mau involve, setidaknya mau hadir lah ya. Itu di momen-momen seperti pesta rakyat 17-an ataupun IMD ya. Nomor satu pesta rakyat, karena ini kan 17-an. Yang merasa Indonesia, lahir Indonesia, pasti tergerak ya ketika mendengar kemerdekaan 17 Agustus. Itu. Itu saya lihat itu. Jadi makanya momentum pesta rakyat 17 Agustus itu selalu lebih banyak dari IMD. Karena kenapa? Karena common, kesamaan backgroundnya itu ada, yaitu warga negara Indonesia. Nah, berangkat dari sini mungkin dari satu dua hal dulu ya, jangan banyak-banyak dan jangan ribet-ribet, jangan kompleks maksudnya. Oke, kita ambil nih momen 17-an. Ayo, di momen 17 ini apa yang mau kita grab ke teman-teman WNI, baik itu yang khususnya yang undocumented, yang takut atau yang malu atau gimana. Ini momen ini bisa kita maksimalkan nih buat kita bisa menjaring yang teman-teman yang nggak terkoneksi gitu. Walau bisa. Ya, ya benar ya. Jadi memang harus ada momentum ya. Ada satu event yang Betul. bisa mempersatukan. Ya, pemersatu bangsa lah. Sesuatu yang bisa mempersatukan. Iya, Tapi gini Pak Haji, betul. itu ternyata tidak bisa sampai di situ saja. Karena Nah, rata-rata yang seperti itu hanya sifatnya itu seremonial. Artinya sesaat. hmm, Apa betul. selanjutnya apa next? Karena setelah itu kayaknya Ah, hilang juga, sudah betul. nggak peduli lagi. Hmm. Artinya yang saya Jadi, maksudkan, oke, ketika contoh nih ya, oke, ini contoh-contoh beberapa event yang pernah oke. kita lakukan atau kita kerjakan di wilayah timur. Kita ingin ada semacam pelatihan, Oke. pengatur manajemen keuangan atau Oh, penyadaran bagaimana tentang hukum di Arab Saudi. oke, Tapi dari oke. pengalamannya bertahun-tahun nih, mereka Hmm. seneng nunggu acara puncaknya, hiburannya. Hmm. Bukan dari sisi pembekalan yang ingin disampaikan. Itu. Nah, Oke, ini oke. PR Siap, juga. siap. Jadi tadi Ya, kalau event itu bisa dijadikan pemicu ya atau trigger supaya orang mau berkumpul, mau bergabung iya, sehingga iya. nanti ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, kira-kira untuk Betul. menjaga berkesinambungan bahwa apa yang disampaikan di event tersebut bisa terus dipraktekkan ya atau bisa Betul. dimanifestasikan dalam Betul. kehidupan sehari-harinya warga kita gitu. Pak Haji gimana? Betul. Ya. Jadi gini, eh ini saya analogikan sebagai kalau kita belajar di marketing ada namanya funneling. Funneling itu bagaimana kita pipelining, kita grab market
Ya, di mana dalam suatu alur waktu dia akan semakin terikat dengan apa yang ingin kita bawakan atau yang kita ajak gitu ya. Nah, funneling terbesar kita itu adalah wadah namanya itu tadi momentum 17-an, itu funneling terbesar. Nah, dari situ kenapa penting kita data teman-teman yang hadir, dari situ kita bisa tarik engage nih dari sini. Kita bisa mapping, kita bisa berikan acara apa grab untuk kegiatan atau ajak paguyuban dan seterusnya. Nah, ini pentingnya penguatan data di funneling momentum terbesar tadi. Nah, dari kalau sudah kita grab data, nanti kita bisa apa namanya lebih ke approachment ya. Untuk model approachmentnya, teman-teman yang di sektor ini apa, yang di sektor ini apa, ini akan lebih memudahkan kita supaya tidak salah target atau tidak salah sasaran. Nah, gitu. Jadi dari funneling tadilah kita berawal itu supaya teman-teman yang hadir tidak hanya sekedar hiburan semata, tapi juga mereka juga bisa dapat benefit yang lain, apakah itu terkait informasi hukum, informasi buat tingkatin skill mereka, ataupun mereka setidaknya tidak membuat masalah baru. Itu udah bagus banget di Saudi ini kayak gitu. Ya, kayaknya berarti tidak cukup hanya ada panitia khusus acara gitu aja. Jadi Yes, kayaknya harus ada betul. lagi semacam follow up ya. Karena gini ya, saya Ya, ngeliatnya gini kalau Pak Haji. Oke lah, kita ya, di momentum kegiatan 17-an misalnya ya. Wah, kita ya, merasakan kebersamaan. Kemudian di situ juga pasti seperti kalau kita ikuti di KBRI ada pesan-pesan yang disampaikan ya terkait dengan hmm, sosialisasi hukum kah atau bagaimana bekerja yang benar dan baik dan seterusnya. betul. Nah, tapi itu yang saya amati ya ini termasuk otokritik lah buat kita semuanya. Ya, Itu seakan-akan hanya angin lalu saja, masuk kanan telinga kanan keluar kiri gitu. Nah, yang ingin saya hmm, pastikan, nah dengan fungsi paguyuban ini memungkinkan ya menjadikan sarana wadah yang akan terus menjaga atau mengawal apa yang disampaikan pesan-pesan dalam acara-acara yang sifatnya seremonial itu. yes, Seperti yang tadi betul. saya sampaikan. Jadi, nah ini prakteknya gimana nih sih Pak Haji? Saya sebenarnya agak-agak saya kalau dibilang pesimis nggak boleh ya, tapi kita tetap tetap berusaha. Tapi selama ini kita berjalan ya, seakan-akan apalagi kalau kita bicara sesuatu yang bersifat eh, seperti ya kita contoh lah OIN ya, OIN dibentuk 1 tahun yang lalu bahkan lebih ya. Eh, Ya, ya. Setelah itu kelihatannya ya kalau dibilang nggak jelas takut ketuanya marah nih presidiumnya. Itu juga presiden. Artinya ini butuh butuh keseriusan ya atau beberapa Yes, tadi yes, sebenarnya secara teori sudah disampaikan oleh Pak Haji dan slide tadi. Tapi mungkin perlu ditekankan ya, lagi nih Pak Haji. Jadi intinya gini, warga ya, kita yang bermacam-macam tadi latar belakang pendidikan sosial dan sebagainya itu ya, bisa benar-benar ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan paguyuban. Nah, sekarang bagaimana merealisasikannya itu? Kalau nah ini kita baru bicara-bicara ya omong-omong aja nih. Nah, ya, ini ya. kita harapkan Hmm, omongan-omongan kita ini nanti kita tularkan, kita sampaikan. Semoga ada sinergi lah dari teman-teman merealisasikannya seperti ya, apa. ya, Nah, sekarang ide pikirannya Pak Aji gimana terkait itu? ya. Tadi sempat di slide kedua terakhir ya, slide yang 14 itu saya sampaikan terkait dengan training leaders ya untuk community. Karena kalau kita dari yang sedikit ini kita terjun ke semua WNI itu sangat-sangat sulit ya. Gitu. Jadi perlunya kita mencetak itu di poin Kedua ya. kedua ya, pelatihan komunitas. Nah, ini. Nah, Uh, oh, ini satu ya. lagi. Oke, kemudian community leader yang memahami komunikasi lintas wilayah. Ini kita mencetak perpanjangan-perpanjangan Hmm. tangan bahasanya ya, atau kita mencetak agent-agent of change yang ada di beberapa kota supaya yang punya visi sama, yang punya semangat sama, tapi mereka bisa punya skill set yang cukup untuk membawa pesan-pesan yang ingin kita bawakan ke yang lebih remote ya area remote yang lebih jauh yang lebih terpencil lah bahasanya. Nah nih pentingnya di sini terus kita jadi ini sifatnya nggak bisa sekali dua kali ya. Ini sifatnya terus repetitif, terus pengulangan. Karena manusia kan sifatnya pelupa. Nah ini ya pentingnya program paguyuban yang sifatnya berkala ini supaya
semangat eh, semangat komunikasi tadi kita dibawakan ke komunitas daerah masing-masing. Itu jadi kuncinya pertama cetak leader-leader baru di agent atau agen-agen yang di daerah-daerah. Kedua, terus repetitif, baik itu programnya repetitif ataupun penyebaran informasi repetitif itu kudu mesti harus diulang-ulang. Kita udah ada teknologi namanya chatbot, ada namanya di WhatsApp spreading message. Jadi yang teman-teman yang sudah terkoneksi itu ya, itu terus kita reminder terus apa sih informasi yang penting, misalnya informasi lalu lintas, informasi perpanjangan paspor, e-commerce, dan terusnya itu jangan sampai lewat hal-hal yang mungkin yang sifatnya remet-temet, receh, tapi kalau mereka lupa itu ya, itu sangat-sangat vital akibatnya. Kagak, misalkan nggak perpanjang paspor itu fatal, itu kan. Nggak perpanjang koma ataupun jadi dan jangan sampai kita himbau jangan kabur dan seterusnya. Itu sifat-sifatnya yang terus di reminder-reminder dari platform komunikasi yang bisa kita bangun gitu, kita develop gitu ya. Jadi jangan kalah dengan broadcast telekomunikasi dari STC atau Telkomsel ya. Saya udah di Saudi nih, terus dapat ini ya, apakah itu program diskon apa segala macam ya. Jangan sampai kalah. Begitu pula kita yang di sini, kita sebarin terus informasi-informasi ke teman-teman WNI kayak gitu. Jadi repetitif adalah kunci, insya Allah. Dan itu tampaknya memang tugasnya atau salah satu pekerjaannya paguyuban ya, untuk selalu Ya, mereminder. Ya. betul. Exactly. Karena kemarin ya diskusi dengan Pak Atmaker butuh perpanjangan tangan, nggak mungkin KBRI bisa mengcover ratusan ribu atau mungkin 1 juta WNI ya. Kita butuh teman-teman kita support hal ini, insya Allah. Menarik nih Pak Haji. Kayaknya memang setelah ini kita perlu lontarkan ya gagasan atau ide yang tadi disampaikan Pak Haji ya. Yang paling ini Siap, yang paling siap. paling terasa, yang paling kelihatan yang urgent nih, yang prioritas itu rekrutmen teman-teman per daerah ya, kepala-kepalanya gitu sebagai Yes, perpanjangan. Terus yes, nanti dibuat di yes, training gitu ya, di training, di yes. brainwash gitu, di brainstorming lah, di brainstorming untuk disatukan Ya, persepsi ya. Nah, itu saya kira ya, bisa secara berkala. diprogramkan. Nah, setelah berkala Yes, juga. nah, Mantap itu. Nanti kita yes. akan coba ajukan lah ke OIN. Siapa tahu Insya Allah, ada Pensosbud yang bisa mensupport kita. Bisa kita insya Allah. ada sedikit gangguan di Oh Zoom-nya. iya, iya, Pak. Ada Baik, intermittent. Pak Haji, ini kita memang waktunya nggak bisa Ya, lama ya. Kita batasi 1 jam. ya, Sebenarnya masih ya. banyak nih, banyak yang ingin saya gali lagi Wah, ya. Kita ingin bicarakan. Tapi tentunya nanti akan kita atur lagi lah kapan kita bisa mengadakan forum seperti ini atau mungkin juga insya Allah, offline, entah itu di Riyadh atau di tempat lain. Eh, insya Allah. Sebelum ditutup nih, saya ada sedikit beberapa apa ya kuis lah, bukan kuis ya, tapi pingin pingin mendapatkan satu penekanan dari Pak Haji nih. Ya, ini saya bertanya, tolong dijawabnya pilihan. Ya, pertama ya Pak Haji, Ya, optimis warga Indonesia di Saudi akan menjadi lebih baik, iya atau tidak? ya, Iya ya jawabannya iya. ya Kayaknya optimis. koneksi internetnya agak Nah. terganggu juga nih. Yang kedua Pak Haji, Oh iya. Ya, seberapa penting atau penting nggak adanya paguyuban warga Indonesia di Arab Saudi? Penting atau sangat penting? sangat penting. Sangat penting. Baik itu saja dua hal yang ingin saya pastikan. Jadi Ya, warga ya. Indonesia akan menjadi lebih baik, insya Allah optimis dan paguyuban Insya Allah diperlukan sangat penting. Kalimat terakhir sangat sebelum penting. ditutup, closing statement dari Pak Haji, silakan. Oke, closing statement dari saya, kita sebagai makhluk sosial yang sedang merantau di Arab Saudi khususnya dalam diskusi malam ini, jangan menyendiri, kita butuh teman, kita butuh berkolaborasi, kita butuh bekerja sama dengan sesama WNI khususnya, dan kita saling bantu kepada teman-teman WNI. Insya Allah dengan semangat saling bantu, bekerja sama, kolaborasi, menjadi amal jariah ya buat teman-teman semua. Yang insya Allah kalau amal jariah ini bisa kita bawa nanti di yaumil akhir insya Allah. Itu semangatnya insya Allah, amal jariah. Terima kasih Pak Haji. Ini semangatnya memang kita tidak hanya di dunia tapi juga akhirat ya. Iya Karena insya hidup Allah. kita tidak Insya berhenti di Allah. dunia.
Terima kasih sekali lagi Isi. Pak Aji waktunya dan Ya, sumbang pikir ide gagasannya termasuk juga partisipan dari KB Riyad Pak Erianto, Realmi dan Pak Acik yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Tidak ada forum tanya jawab karena kita sistemnya nggak bukan dialog seperti yang pada umumnya. Nanti ke depan coba kita format lagi acaranya mungkin bisa lebih luas lagi. Kalau insya bisa Allah. offline itu akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita atur lagi. Sekali lagi Pak Haji, Insya terima Allah. kasih. Jazakallah khair. Sampai Ya, jumpa di ya lain sama-sama. kesempatan. Wa Kita yakum. tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.